pagi saudara, selamat kita beribadah kembali saat pagi hari ini di dalam kasih Kristus. Hari ini kita memperingati hari Pantekosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Dia yang sudah mati di kayu salib, pengorbanannya untuk saudara dan saya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi ya Tuhan di dalam hadirat. Kami mau mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini di dalam satu nama berkat Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara, Yesus yang kita sembah, Dia Tuhan yang ajaib. Kasih-Nya ajaib bagi kita. Kasih-Nya, rahmat-Nya tetap selamanya. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku.
untuk disegarkan, untuk dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami Yesus, untuk Roh-Mu bekerja atas hidup kami ya Bapa.
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, haleluya, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap, haleluya, haleluya, yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk jamaah-Mu lawatan. Kami percaya waktu-Mu lah yang terbaik. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, makasih. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Berkatilah firman-Mu untuk menjadi makanan rohani bagi kami. Membuat iman kami makin berakar. Membuat iman kami makin bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Makasih Yesus, kami siapkan hati kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pakai membawa kami masuk ke hadirat-Mu. Tambahkan urapan-Mu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Haleluya. Apa itu hari Pentakosta? Saudara, hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Jadi saudara, dihitung dari Paskah. Hari ke-50 setelah Paskah. Puji Tuhan. Hari Pentakosta ini bertepatan dengan hari raya Tuayan. Setelah hari raya 7 minggu. 7 minggu berarti ya 49 ya. 7 kali 7. Atau juga disebut hari raya menuai. Haleluya. Panen raya di dalam Keluaran 23 ayat 16. Saudara, jadi peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta, saudara, adalah hari raya tuayan, panen raya. Jadi saat Pentakosta terjadi panen raya, itu di Perjanjian Lama. Dan di Keluaran 34 ayat 22 disebut hari raya buah bungaran. Selanjutnya ada sebutan lain lagi juga di dalam Bilangan pasal 28 ayat 26. Itu dikatakan hari raya hulu hasil. Baik saudara, jadi kita melihat sekilas ya, apa itu hari Pentakosta. Hari ke-50 setelah Paskah. Haleluya, puji Tuhan. Dan ada peristiwa-peristiwa tadi terjadi di hari Pentakosta. Terjadi tuayan,
hari raya menuai, hulu hasil, buah bungaran. Nah, baik saudara, di Perjanjian Lama dicatat ada 3 hari raya penting. Orang Yahudi ya, hari raya penting. Yang pertama, hari raya Paskah. Haleluya. Paskah pertama terjadi di tanah Mesir, pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Dan saudara, hari raya yang kedua adalah hari raya Pentakosta yang tadi saya sudah sampaikan sekilas. Dan saudara, yang hari ini kita mau peringati, kita mau lihat apa yang terjadi di hari Pentakosta. Baik saudara, yang ketiga hari raya Tabernakel atau Pondok Daun. Tabernakel atau Pondok Daun. Puji Tuhan. Jadi kita sudah melihat ya, jadi di Perjanjian Lama ada 3 hari raya penting, yaitu hari raya Paskah, Pentakosta, dan juga hari raya Tabernakel. Baik, puji Tuhan. Kita memperingati hari Pentakosta. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 mulai. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 mulai. Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Siapa mereka? Orang-orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Di Kisah pasal 1, saudara. Nah, di Kisah pasal 1, kalau kita melihat juga ayat 12. Nah saudara, jadi kita saksikan ya. Kita lihat di ayat ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah tiba di kota di Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Saudara, ini ditafsirkan rumah Maria, ibunya Yohanes Markus. Saudara, sebab ibunya Yohanes Markus yang akhirnya menjadi penulis Injil Markus. Injil Markus juga disebut Injil Petrus, sebab saudara kemungkinan besar Yohanes Markus yang cuma dicatat di Injil Markus ada seorang muda yang lari telanjang di Taman Getsemani. Saudara, cuma di situ dicatat. Saudara, ibunya itu namanya Maria. Yohanes Markus ini anak janda kaya yang manja. Saya pernah sampaikan. Nah, saudara, di tempat inilah mereka menumpang. Jadi saudara, kita melihat ya, mereka kembali ke tempat itu. Selanjutnya saya baca, mereka itu ialah, nah ini kita lihat ya, Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matias, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Nah, coba lihat. Jelas disebutkan ada Maria ibunya Yesus yang juga ikut menantikan Roh Kudus dicurahkan. Jadi saudara, mereka menangkap bukan itu saja, coba lihat. Dan dengan saudara-saudara Yesus yang selama waktu Yesus hidup, kalau saudara baca, saudara-saudaranya juga Injil Yohanes catat saudara-saudaranya
juga tidak percaya sama Yesus. Makanya pernah ngomong saudaranya, kalau kamu mau dilihat, tunjukkan kehebatanmu. Saudara, tapi Yesus tidak mau ya. Tetapi kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik penyaliban Yesus sampai kepada kebangkitan Yesus, itu membuat saudara-saudaranya percaya. Dulunya mereka nggak percaya. Tapi peristiwa-peristiwa itu membuat mereka yakin kalau Yesus itu anak Allah, Mesias. Saudara, dia bukan sekedar saudara yang dilahirkan oleh Maria. Tidak. Tetapi mereka bisa melihat siapa sejatinya Yesus itu. Saudara, mereka baru menyadari kalau Yesus itulah Allah yang turun. Firman yang jadi manusia. Dia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Termasuk mereka. Nah, saudara, kita melihat. Termasuk Maria menyadari betapa pentingnya pesan Yesus. Yang ada di ayat masih pasal 1. Coba lihat ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan, Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka orang-orang percaya, buktinya apa? Sesudah Yesus naik ke sorga, saudara, Yesus sudah berpesan sebelum Yesus naik ke sorga. Jangan pergi dulu ya. Jangan pergi dulu. Tunggu. Kamu memang sudah dibaptis air, tapi tunggu, kamu akan dibaptis. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tunggu. Haleluya. Coba di ayat yang ke bawahnya. Murid-murid berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, orang-orang percaya, murid-murid Yesus mempertanyakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih memikirkan soal kerajaan Israel. Tetapi Yesus luruskan, ada yang lebih penting itu gak perlu tahu kamu kapan masanya. Itu ditetapkan Bapa. Ada yang lebih penting, apa yang lebih penting? Kamu penuh, kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, mereka yang mendengar ini, mereka menuruti. Coba kita lihat tadi ya. Sesudah Yesus naik ke sorga, mereka tidak pergi ke rumah masing-masing, tidak. Tetapi ayat 12 tadi katakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari Bukit Zaitun, kembali saudara. Untuk menuruti, nah ini makanya perhatikan. Ini hari Pentakosta. 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Membuktikan bahwa dia hidup. Nah saudara, tetapi juga Yesus memberi pesan. Jangan pergi dulu. Tunggu di Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi. Dan mereka, kita perhatikan, mereka menurutinya. Mereka kembali ke loteng Yerusalem. Di sini jelas dikatakan,
Ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu dan seterusnya disebutkan siapa mereka. Ayat yang ke-14, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun. Tuhan tidak ngomong berapa lama tunggu. Yang jelas Tuhan ngomong tunggu, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bukti percaya mereka menunggu. Jadi saudara, kalau kita ngomong percaya, percaya itu bisa dibuktikan. Apa buktinya? Kita akan menuruti pesan yang disampaikan kepada kita. Saudara, mereka orang percaya menunggu, bertekun sehati. Dan saudara yang kekasih, kita melihat, kita kembali ke pasal 2, ya. Tadi kan kita baru baca ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi saudara, mereka menunggu janji Bapa. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, di hari Pentakosta, saudara, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 digenapi. Saudara, janji Tuhan di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya. Janji itu digenapi. Nubuatan Yoel digenapi di hari Pentakosta. Dan saudara perhatikan, hari Pentakosta selalu jatuh hari Minggu. Benar? Ya, benar. Selalu jatuh di hari Minggu. Saudara yang kekasih, kemudian bukan itu saja. Di hari Pentakosta, nubuat Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat 11. Mari kita lihat. Matius 3 ayat 11. Jauh-jauh hari, Yohanes Pembaptis pun sudah menyatakan. Matius 3 ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Perhatikan, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nubuat Yohanes Pembaptis digenapi di hari Pentakosta. Dan yang ketiga, nubuat Yesus sendiri di dalam Kisah Para Rasul tadi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 yang sudah kita baca, digenapi saudara. Kita baca aja ayat 5. Ayat 5, Kisah 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di hari Pentakosta, nubuatan Yoel digenapi. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian nubuat Yohanes Pembaptis di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11 digenapi. Dan dari nubuat Yohanes, saudara dengar baik-baik. Tidak ada satu pendeta, mau pendeta kecil, pendeta sedang, pendeta besar, yang bisa membaptis
baptis orang percaya dengan Roh Kudus. Tidak. Jelas sekali, pembaptis dengan Roh Kudus hanyalah Yesus. Hamba Tuhan boleh tumpang tangan, tetapi bukan dia yang membaptis dengan Roh Kudus, bukan. Haleluya. Hanya Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Yang ketiga, nubuat Yesus digenapi. Dengan kata lain, Yesus tidak berdusta dengan perkataannya. Amin. Apa yang dia janjikan digenapi. Saudara, orang-orang percaya termasuk Maria ibu Yesus. Termasuk saudara-saudara Yesus yang dulunya tidak mempercaya, yang dulunya mengolok-olok Yesus. Kayak ngejek Yesus. Saudara, akhir-akhirnya mereka percaya. Dan mereka juga tergolong orang-orang yang menanti-nantikan janji Bapa digenapi. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi di hari Pentakosta, khotbah saya yang lalu, saya sampaikan ada beberapa orang, bahkan beberapa para teolog yang menyaksikan tentang kenaikan Yesus ke surga. Apa yang terjadi di hari Pentakosta itu menyaksikan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Coba lihat Yohanes pasal 16. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Langsung aja ya ayat yang ke-7. Saudara, dengan dicurahkannya Roh Kudus, dengan terjadinya peristiwa loteng Yerusalem, saudara, Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, itu juga sebagai bukti yang meneguhkan bahwa Tuhan Yesus yang saudara dan saya sembah itu benar-benar naik ke surga. Saudara, kalau orang menyaksikan kalau Yesus tidak naik ke surga, saudara, peristiwa ini tidak mungkin terjadi. Coba kita lihat ya di ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu, lebih bermanfaat, mendatangkan keuntungan bagimu, mendatangkan kemajuan bagimu. Terjemahan lain katakan, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu jelas. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di hari Pentakosta, Roh Allah dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Baptisan Roh Kudus terjadi. Saudara, itu berarti menyaksikan benar Yesus setelah bangkit dari kematian 40 hari. Menampakkan diri kepada murid-muridnya orang percaya. Bahkan saudara, surat Rasul Paulus 1 Korintus 15 katakan Yesus pernah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Jadi saudara, kebangkitan Yesus tidak mungkin disangsikan kalau saksinya sampai lebih dari 500 orang. Sedangkan Alkitab berkata 2-3 orang saksi cukup. Tetapi kita melihat, saudara, lebih dari 500 orang. Saudara, yang terjadi di loteng Yerusalem membuktikan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Amin. Saudara, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia naik ke surga juga sebagai bukti maut sudah dikalahkan. Dia tidak tunduk kepada maut. Dia sudah menang, saudara. Dia hidup untuk selamanya. Baik, puji Tuhan. Saudara, mari kita hargakan hal yang penting, hari Pentakosta. Roh Allah dicurahkan. Haleluya. Setiap orang percaya wajib
dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, tidak semua orang percaya otomatis dibaptis dengan Roh Kudus, tidak saudara. Bukankah di mana? Yohanes pasal 20 kalau tidak salah. Saudara, Yesus pernah menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Tetapi kalau sudah dihembusi, kenapa Yesus masih suruh murid-muridnya menunggu di Yerusalem? Kenapa saudara? Kalau memang sudah dihembusi, sudah penuh, kan gak usah nunggu. Tinggal pergi aja. Tetapi saudara, kita melihat Yesus menyuruh mereka tunggu, jangan pergi dulu. Sampai peristiwa Roh tercurah di hari Pentakosta. Dan saudara, coba mari saya mau kita lihat. Ini seringkali terjadi banyak salah kaprah saudara. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Coba buka Kisah pasal 2. Saudara, ini satu runtutan, satu urutan yang tidak boleh kita bolak-balik seenak kita. Makanya saudara jangan tanya bisa bahasa roh, jangan. Saudara keliru. Sudah dibaptis dengan Roh Kudus, sudahkah penuh dengan Roh Kudus? Nah itu baru benar saudara. Coba kita lihat ya. Ini runtutan yang terjadi. Mulai ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi saudara, Roh dicurahkan dulu. Terus lihat ayat 4, perhatikan ya, ini satu urutan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi penuh dulu, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bukan apa yang mereka mau ngomong, bukan. Tapi seperti yang Roh itu berikan untuk dikatakan. Tetapi penuh dulu. Jadi kalau belum penuh, ya gak bisa keluar saudara. Sekali lagi ini perhatikan ya, ada banyak orang saudara salah. Bahasa roh. Loh gimana bahasa roh? Ya ngomong aja loh salah. Salah itu. Saudara lihat ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Jadi penuh dulu. Kemudian Roh itu memberikan apa yang harus dikatakan. Nah itulah yang dikatakan. Bukan menurut pikiran mereka. Tidak saudara. Tidak. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara lihat tadi kan hari Pentakosta saya sudah sempat sebutkan itu hari raya menuai. Saudara lihat setelah hari Pentakosta, peristiwa hari Pentakosta terjadi, Roh dicurahkan. Saudara lihat pasal 2 perikop kedua khotbah Petrus. Sebab mereka dipikir mabuk. Di hari Pentakosta mereka dipikir mabuk. Tapi jelas dikatakan baru jam 9. Saudara, berdirilah Petrus dan mulai berkhotbah. Petrus yang dulunya pengecut, saudara, yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus ini sudah dipenuhi, sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Dia berani bangkit berdiri di ayat 14. Lalu mulai dia menyampaikan firman Tuhan.
Dan saudara, luar biasa terjadi. Pertobatan besar-besaran. Saudaraku, orang-orang yang diselamatkan luar biasa. Mendengar khotbah Petrus, banyak yang memberi dirinya, menerima Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, terjadi penuaian jiwa-jiwa. Nah, saudara, kita melihat luar biasa kalau Roh Kudus dicurahkan. Karena itu saudara, biarlah juga ini bukan cuma menjadi peringatan bagi kita. Tetapi biarlah peristiwa Pentakosta ini juga menjadi pengalaman hidup kita. Sekali lagi, jangan cuma memperingati. Tidak saudara. Tapi kita sebagai umat Tuhan, terlebih lagi kita di akhir zaman. Kita perlu janji itu melengkapi kita, menguatkan kita. Mungkin saudara sudah penuh Roh Kudus, sudah dibaptis. Tapi mari kita minta terus. Tuhan memperbaharui, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Saudara, hari-hari yang kita hadapi akan semakin sulit. Akan semakin sukar. Tetapi mari, biarlah melalui firman Tuhan saat pagi hari ini di hari Pentakosta. Saudara, kita dikuatkan kembali, kita didorong untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan. Kita lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan, menantikan, meminta urapan yang baru. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Roh-Mu yang hidup. Jiwaku telah bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
hati untuk jamamu, berserabanmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamamu, berserabanmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Haleluya, di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, haleluya, jamahanmu, berserabanmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembah, haleluya, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Tuhan, kami tidak ingin peristiwa Pentakosta cuma menjadi tinggal kenangan bagi kami, tetapi kami ingin terus mengalami. Tuhan, alami curahan kuasa-Mu, alami senantiasa lawatan kuasa-Mu. Lebih lagi kami yang hidup di akhir zaman ini, Tuhan. Kami ada di masa yang sukar, firman-Mu katakan. Kami butuh Roh-Mu, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh Tuhan urapan yang baru. Sehingga Tuhan, kami selalu disegarkan, kami selalu dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Supaya ketika melewati masa-masa sukar Tuhan, Tuhan Yesus, iman kami teguh di dalam Engkau. Kami makin kokoh di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, tolong perlengkapi kami semua. Bagi yang belum dibaptis Roh Kudus, Engkau lawat Tuhan. Biarlah Engkau baptis mereka, Engkau penuhi mereka dengan Roh-Mu. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari Tuhan, biarlah Engkau beri urapan yang baru. Tuhan, Kau beri urapan yang baru. Dan biarlah roh kami menyala-nyala dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan, kami boleh tetap setia mengiring melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu Bapa. Haleluya, di dalam hati kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Makasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami, kembali kami bersyafaat untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami mohon ampun atas bangsa kami Tuhan. Kami merendahkan diri sebagai umat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Pertama, kami mohon ampun segala kelemahan kekurangan kami. Kami mohon ampun atas segala kelalaian kami. Dan Tuhan, kami juga mohon ampun atas bangsa kami, atas pemimpin
pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, kami mohon ampun dan mohon kemurahan-Mu. Biarlah tangan kemurahan-Mu terulur untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Tuhan tolong, kami mohon berkat-Mu atas bangsa kami. Pulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan tolong, kami berdoa Tuhan. Haleluya, biarlah kondisi ini Tuhan Kau menyatakan kasih-Mu, mau menyatakan kemurahan-Mu, sehingga bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan, mereka boleh melihat Engkau hadir Tuhan. Haleluya, bangsa kami boleh melihat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Tuhan tolong juga pemerintah negara kami Tuhan Yesus. Biarlah dari pemerintahan pusat sampai yang terendah Tuhan, haleluya, biarlah hikmat-Mu menolong pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka mampu mengambil kebijakan yang Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami tertolong, bangsa kami alami pemulihan. Tuhan Yesus, Tuhan tolong, kami juga berdoa untuk para medis, baik para dokter, para perawat, para relawan yang berjuang sampai hari ini. Tuhan, banyak pengorbanan yang mereka berikan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Biarlah tangan kasih Tuhan menolong mereka, memberi mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan tolong juga keluarga mereka Bapa. Haleluya, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien, orang-orang yang terpapar. Tuhan Yesus, kami mohon jamah-Mu. Kami mohon Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menjadi doa kami, keadaan bangsa kami mengalami keadaan yang menjadi baik. Tuhan, makin hari makin baik. Tuhan Yesus, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu dan umat-umat-Mu dimanapun berada. Biarlah penyertaan perlindungan Tuhan menyertai mereka semua, untuk menjadi kesaksian Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal juga, di mana umat-Mu tinggal. Kami mohon Tuhan, Kau juga menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu. Tuhan, bela umat-Mu. Kalau ada yang sakit, sembuhkan. Ada yang menghadapi Tuhan ketakutan, berikan ketenangan, berikan damai sejahtera. Biarlah Tuhan, Kau memberikan senantiasa penghiburan bagi yang bersedih. Tuhan, Kau juga menolong, membuka jalan, berkati usaha pekerjaan umat-Mu di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Biarlah mereka terpelihara janji-Mu Tuhan. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta roti. Tuhan, biarlah nyata pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa sukar ini. Tuhan tolong, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Cukupkan semua yang diperlukan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, haleluya, ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pribadi, berkati setiap rumah tangga, berkati iman percaya umat-Mu, berkati usaha mereka. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Berkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan kami percaya Engkau mendengar menjawab doa kami. Sebab ini kami minta, kami peralaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.